Saya Dr. Dewi Widiastuti, spesialis penyakit dalam, akan membahas tentang penyakit lupus kali ini. Gejala seseorang penderita lupus itu bisa banyak sekali. Karena memang lupus kita ketahui adalah suatu penyakit autoimun yang kompleks yang menyerang berbagai sistem tubuh. Jadi dia bisa manifestasinya itu di berbagai organ ya. Jadi banyak sekali. Mungkin bisa saya beri contoh, manifestasi dia di kulit. Bisa berupa malar rash atau seperti ruam ya, kalau kita bilang butterfly, ruam butterfly di wajah, kemudian adanya suatu sariawan di mulut, kemudian fotosensitivitas, yaitu pasien mengalami kemerahan di wajah juga, di area kulit yang lain berupa ruam diskoid. Kemudian tanda-tanda yang lain adalah nyeri di berbagai sendi tubuh, terutama mengenai sendi-sendi yang besar dan juga kecil. Biasanya pasien lupus ini karena manifestasinya begitu banyak, memang variasinya bisa berbeda-beda tergantung organ mana yang terkena. Seperti misalkan di ginjal ya, seperti tadi itu ada kencing merah, berdarah, kemudian keluarnya protein dalam urin, kemudian adanya suatu kejang, neuropsikiatri ya, jadi penurunan kesadaran, gangguan orang meracau, gangguan bicara. Kemudian ada juga yang mengalami pucat, sesak nafas karena adanya suatu pleuritis di paru-parunya. Untuk gangguan yang lain biasanya di jantung juga bisa kena, berupa nyeri dada yang hebat, atau di saluran pencernaan. Biasanya pasien mengalami nyeri perut yang hebat. Itu manifestasinya banyak sekali, bermacam-macam tergantung organ mana yang terkena. Maka lupus itu sendiri biasanya kita sebut dengan penyakit seribu wajah. Penyebab dari lupus ini sebenarnya adalah bukan dari faktor makanan ataupun yang lainnya, karena memang lupus ini penyebabnya adalah suatu kelainan autoimun dari tubuh si pasien itu sendiri, sehingga kita tidak bisa menentukan bahwa pantangan apa dok makanan yang tidak boleh dimakan seperti itu. Sebenarnya tidak ada pantangan makanan yang khusus ya, tetapi karena ini berupa satu gangguan autoimun, biasanya dokter lebih menyarankan kepada hindari asap rokok karena kaitannya dengan autoimun itu sendiri. Dan mungkin dari aktivitasnya juga ya, pencegahannya yaitu aktivitasnya juga harus dibatasi, seperti pembatasan aktivitas harian. Lupus ini sering dialami oleh wanita usia muda, dengan perbandingan antara wanita dengan pria bisa antara 2:1 sampai dengan 15:1. Jadi lebih banyak pada wanita di usia muda. Cara mengatasi dari penyakit lupus ini sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah masalah aktivitas. Ya, memang kita memerlukan aktivitas fisik ataupun olahraga yang memang ditentukan oleh dokter. Biasanya dokter akan menilai skor aktivitas fisiknya itu sendiri berupa skor yang kita sebut dengan SLEDAI score. Maka tingkat aktivitas penyakitnya pun bisa kita nilai. Seseorang harus melakukan apa dan kemudian skornya berapa, itu dia akan kita nilai seberapa progres atau perbaikan kesembuhan penyakitnya dibandingkan dengan sebelumnya. Sekian penjelasan saya tentang penyakit lupus. Saya Dr. Dewi, spesialis penyakit dalam. Sampai jumpa.